Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini dalam acara atau channel pendalaman Alkitab. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dan lebih lanjut membahas firman Tuhan, ada baiknya kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mendalami ayat firman Tuhan. Berikan hikmat kecerdasan bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah dan Juru Selamat kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian: Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sungguh menarik ayat ini kita bahas, bahwa orang benar di sini dilambangkan atau diibaratkan seperti tunas pohon korma dan tumbuh subur seperti aras di Libanon. Sungguh menarik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang benar yang digambarkan seperti pohon korma dan aras. Sungguh luar biasa ayat ini. Yang menjadi renungan kita, kenapa kok harus pohon korma? Kenapa harus pohon aras yang di Libanon? Kok bukan yang lain, misalnya pohon-pohon yang mempunyai ya seperti buah yang enak dan sebagainya. Nah, mari kita bahas bersama. Saya akan membicarakan atau meneliti ayat ini. Setidaknya ada 4 hal kenapa Alkitab mencatat orang benar dilambangkan atau diibaratkan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras. Yang pertama, bahwa para musafir saat itu ketika berjalan di padang gurun yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain, ketika melihat pohon korma itu menggembirakan hati mereka. Hati mereka akan bersuka cita, hati mereka akan bergembira. Kenapa? Orang musafir, orang yang berpergian ketika menemukan pohon korma ada suka tersendiri, karena pohon korma, ketika ada pohon korma di situ, tidak jauh dari situ biasanya ada yang disebut dengan mata air atau oase. Nah, kehadiran pohon korma itu adalah lambang dari kehadiran ada mata air di sekitar itu. Sehingga tidak mengherankan seorang musafir, seorang yang bepergian dari satu daerah ke daerah lain, ketika bertemu dengan pohon korma di padang gurun itu, dia akan bersuka cita karena tidak jauh dari tempat itu dia akan menemukan mata air. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang selanjutnya kita renungkan adalah mari kita memikirkan kenapa pohon korma bisa bertumbuh di tengah-tengah padang pasir yang panas, terik, dan dalam kutip jarang air, bahkan sedikit air. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pohon korma adalah pohon yang bisa mencari atau akarnya tembus ke bawah, bahkan dalam ilmu pengetahuan pohon korma itu bisa menembus puluhan meter ke bawah untuk menemukan mata air. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, akar ini terus mencari dan mencari terus, bahkan puluhan meter supaya mendapatkan mata air. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal yang pertama ini saya boleh kasih garis bawahi bahwa orang benar itu harus mampu tegar berdiri di tengah-tengah
berbagai hambatan. Bagaikan pohon korma yang ada di tengah-tengah teriknya matahari, tandusnya air, dia mampu bisa bertahan hidup dan bisa bertumbuh menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang benar diibaratkan demikian agar orang benar mampu tegar berdiri di tengah-tengah berbagai hambatan yang ada di muka bumi ini. Terlebih khusus saat ini yang pandemi begitu menghantam orang-orang percaya, menghantam seluruh umat manusia di muka bumi ini, maka kita harus orang percaya mampu bertahan dalam hantaman bagi berbagai masalah, khususnya yang saat ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pohon korma terus bertumbuh. Demikian juga orang percaya di tengah kendala yang begitu besar, kita harus mampu bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kekeringan atau dahsyatnya masalah bagaikan gurun pasir dan teriknya matahari yang menyengat, pohon korma tetap sanggup bertumbuh lewat akarnya yang kuat dan tahu kemana dia harus mencari dan menaruh harapannya, yaitu air. Demikian juga firman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengatakan dengan jelas bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buahnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Seperti pohon korma yang mengandalkan air, dia terus mencari pengharapannya, yaitu air. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh, berakar dan berbuah di tengah teriknya matahari, di tengah hantaman masalah. Satu-satunya andalan kita, satu-satunya harapan kita hanya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pohon korma mampu tumbuh di tengah padang tandus karena tahu kemana harus mencari air. Kita pun harus mampu hidup di tengah pergumulan dan kehidupan yang apabila kita tahu di mana memperoleh air hidup. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gambaran-gambaran bahwa pohon korma yang mencari air, ini adalah gambaran kita harus berpengharapan, harus bergantung kepada Tuhan Yesus yang adalah air kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam perjanjian baru ada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, yang dimana Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa Dia adalah satu-satunya air hidup. Ketika kita mendapatkan air hidup, kita tidak akan pernah haus lagi, tetapi justru kita memancarkan air hidup itu dalam kehidupan kita untuk orang-orang sekitar kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat itu tertulis dalam Yohanes 4 ayat 10 mencatat hal itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita seperti pohon korma yang berharap hanya kepada air, bergantung kepada air. Dia berusaha menembus tanah puluhan meter hanya untuk menemukan sumber air. Demikian juga kita harus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan yang adalah sumber air kehidupan bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gambaran percakapan Tuhan Yesus dengan Samaria itu juga gambaran bagi hidup kita. Ketika kita menemukan sumber air hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, kita tidak pernah haus lagi. Bahkan kita bisa memancarkan air kehidupan bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita gantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, pohon korma yang penuh nutrisi dan menyegarkan. Pohon korma itu mengandung nutrisi yang menyegarkan. Artinya pohon korma itu berdampak bagi orang sekitarnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gambaran orang benar ini juga digambarkan pohon korma agar kita mempunyai dampak bagi orang lain. Dalam perjanjian baru di Matius dicatat bagaimana kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Dua gambaran yang disampaikan oleh Matius, yaitu Matius 5 ya,
Yang pertama, kita digambarkan menjadi garam bagi orang lain yang bisa mempengaruhi orang lain. Demikian juga pohon korma, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pohon korma itu memberikan nutrisi, penyegaran bagi orang yang melintasinya dan memakannya. Karena itu kita jadikan hidup kita seperti orang benar ini, seperti pohon korma yang bisa mempengaruhi, yang bisa berdampak bagi orang lain. Garam dalam Matius dicatat. Ini mempunyai juga gambaran bagi kita orang percaya harus berdampak bagi orang lain. Garam salah satu fungsinya yaitu membuat masakan lesat. Lain juga di lain tempat garam juga berfungsi sebagai mengawetkan makanan. Nah, hal ini juga digambarkan bagi kita orang percaya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini pun kita juga harus memberi dampak bagi orang lain. Kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan gambaran yang kedua dalam Matius juga mencatat, selain garam kita juga menjadi terang. Karena kita adalah anak Allah. Ketika kita mengakui sebagai Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah terang dunia. Ketika kita sebagai pengikutnya, maka kita pun otomatis kita juga menjadi terang bagi orang lain. Dan terang ini tidak bisa tersembunyi. Ya, terang ini bisa dilihat orang lain. Oh, dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Inilah gambaran yang ketiga, bahwa kita orang benar itu bagaikan korma, yaitu bisa mempengaruhi orang lain, bisa berdampak bagi orang lain, bisa memberikan sesuatu bersumbangsi bagi orang lain. Meskipun dalam tengah-tengah kondisi seperti ini, kita masih bisa berdampak bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan yang keempat, pohon aras. Saya akan membahas yang bagian yang keempat ini adalah pohon aras. Pohon aras ini adalah pohon sejenis dengan pohon cemara. Ya, pohon aras ini sejenis dengan pohon cemara. Dan pohon aras ini adalah pohon yang semakin tua adalah semakin kuat. Saya ulangi kalimat ini. Kenapa orang benar digambarkan pohon aras? Karena pohon aras semakin pohonnya semakin tua, pohon itu semakin kuat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 di ayat yang kedua dan sampai ayat ketiga dicatat bagaimana istana Salomo yang begitu megah itu tiang-tiangnya ditopang oleh kayu yang namanya kayu aras. Ayat Alkitab berkata begini, istana Salomo yang megah ternyata disangga oleh tiang-tiang kayu aras. Jadi demikianlah orang benar diharapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bisa bertindak sebagai tiang penyangga bagi kehidupan sesama kita. Demikian demi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang benar digambarkan sebagai pohon aras, karena pohon aras ini menjadi penopang. Ya, penopang bagi orang sesama, baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Semakin tua, pohon ini semakin kuat. Berbeda dengan pohon-pohon yang lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pohon-pohon yang lain kita mengetahui bahwa semakin tua dia semakin rapuh. Kenapa? Karena dimakan usia, dimakan waktu. Tetapi berbeda dengan pohon aras. Pohon aras semakin tua, semakin kuat. Sehingga tidak heran Raja Salomo menggunakan pohon ini sebagai topangan tiang-tiang dalam istana Salomo. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi pohon korma dan pohon aras untuk menggambarkan pribadi orang benar. Seperti itulah orang benar diharapkan untuk hidup, yaitu berakar kuat, mampu mengatasi hambatan untuk terus bertumbuh, mampu hidup di tengah kesulitan, mampu berbuah dan menjadi penyegar yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang sekitarnya, kemudian mampu pula menjadi tiang penyangga yang kuat dalam kehidupan. Inilah yang dicapai dan yang seharusnya dilakukan orang-orang benar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, ketika kita sudah mendengar 4 hal tentang pohon aras dan pohon korma ini, pertanyaannya adalah bagaimana caranya
kita menjadi orang benar yang digambarkan menjadi seperti pohon korma dan pohon aras ini. Tidak lain, kata firman Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 4 mencatat dengan lengkap dan rinci. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, mari kita tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Nah, adakan hubungan kita semakin akrab dengan Tuhan, dengan mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga dari pagi, mungkin siang, mungkin juga malam. Kalau bisa tiga-tiganya kita kerjakan supaya kita bisa tinggal di dalam dia di dalam kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, ya, maka saya sungguh percaya kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selain kita bersama dengan Tuhan bisa menghasilkan buah. Dan yang selain itu, hidup kita tidak pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu dalam pembelajaran Alkitab ini, orang benar digambarkan sebagai pohon korma, pohon aras. Tidak lain kita harus bergantung, tinggal di dalam dia bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, menjadi penopang yang lain, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah pembelajaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat, dan terlebih dari itu kita menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Kiranya firman Tuhan, pendalaman malam hari saat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.